Karena beliau adalah pendukung murni Pak Prabowo. Pendukung murni dan. Tapi kenapa swasembada pangan tapi impor? Siapa Dewi namanya? Sandra. Sandra Dewi. Sandra Dewi. Sandra Dewi itu. Itu dua orang berbeda loh. Dua orang berbeda. Lebih baik dia gabung ke pemerintahan Iya, betul. untuk meredam amarah masyarakat. Pasti ada pendukungnya yang kecewa, termasuk gue juga kecewa banget gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya Orang-orang lokal. Lu kok belum di briefing nih barusan? Iya. Apa? Gas aja gas. Membuat bahan edit yang kayak gituan. Ini Rizky Leroy. Dulu lu sempat ngebahas bola ya di sini nggak? Iya, bahas. Cuman viewersnya dikit. Ya. Berarti Remedia kita ini. mau coba bahas yang lebih tinggi lagi nih, lebih ngebum lagi. Biar media ceritanya. Ya katanya tangan kanan Prabowo. Bro, gimana nih, Bro? Hah? Gimana apanya? Ini katanya dia mau ngebahas kita mau ngebahas Prabowo nih. Kebetulan kita season ini kita mau bahas full nih tentang Prabowo. Episode season mah terlalu Ya, banyak. sorry. Episode ini mau kita bahas tentang Prabowo nih. Ya. Banyak banget perhatian masyarakat sekarang tertuju ke pemimpin negara kita saat ini terkait dengan kericuan yang terjadi baru-baru ini, apalagi awal dari demonstrasi tanggal 25, terus beberapa instansi yang semuanya keterkaitan lah, banyak lah. Nah, disitulah gue akhirnya menginisiatifkan untuk mendatangkan Bung Rizky Leroy ini karena beliau adalah pendukung murni Pak Prabowo. Pendukung murni dan. Murni banget. Gua ngefans. Bro, gimana bro? Bicara Prabowo. Bicara Udah bicara gini. kepala negara. Ya. RI 1. Hari satu. 2 kali saya mendukung. Sama. Ya. Pure 2 kali mendukung dalam artian memang militansi. Militansi. Mohon maaf Bang Iki ya. Ya. Juga fans Prabowo. Fans Prabowo. Tapi di saat beliau mendekat dengan Jokowi, Ya. saya ke Anies. Walaupun tema ini Langsung. Ya. Prabowo. Iya. Mohon maaf Ki. ini. Iya, aduh apa jangan minta maaf ke gue. Iya, ya kan lu PS-nya. Jangan kayak termul kan langsung ini Oh, kalau jangan kan, lah ya. kan negara kita demokrasi. Ah, itu gua demen nih, Iya, makanya- jadi gua menghargai pilihan lo, nggak Iya. milih Prabowo karena nggak suka wakil Iya. ya. Iya kan? Ya. Iya. Jujur. Iya. Walaupun demikian, yang dinamanya pemilihan presiden itu 5 tahun sekali, Bro. Iya. Setelah terpilih Prabowo, saya langsung ngefans. Ya walaupun wakilnya si Anu itu Iya. ya kurang, Iya. greget bagi saya. Iya. Setuju bro. Karena masih ada lah Iya. yang lain yang pantas gitu ya. Iya. Ya ini sebagai rakyat ya, Iya. bukan saya yang mewakili saya ini. Ah, ah. Tapi luar biasa bicara Prabowo sekarang ini dengan yang sebelum jadi presiden, luar biasa. Karena apa? Apa yang dibicarakannya itu terbukti. Iya. Apa tuh bro? Walaupun lambat laun, Bro. Nggak Lambat bisa lah laun. makan cabai langsung pedas. Kalau makan cabai langsung Oh, pedas iya. memang. Nanam Apa cabe. ya? Bukan nanam cabai langsung ke ambil cabenya, Iya, bukan iya. nanam cabai. Dimulai aja. Iya. Itu Iya. maksudnya. Kalau makan cabai langsung pedas Langsung emang. pedas. Iya. Maksudnya ya kan filosofi, maksudnya Iya. menggambarkan nggak mungkin lah namanya waktu 100 hari Iya. langsung ada kinerja langsung Iya. beledak. Iya. Beledak. Kan step by step. Tadi kemarin beledak itu demo. Ya, itu bicara demo. Ini bicara Bapak Prabowo yang terhormat. Iya. Mudah-mudahan ini PBL dibantu oleh timnya Prabowo. Jadi kadinya. Ya, tenang naon kan orang naik-naik ke Prabowo Bisa ya. aja. Bisa aja. Mungkin aja dibantu ya kan? Intinya kita racik bumbu ini. Prabowo luar biasa. Siap. Dengan gebrakan-gebrakannya ini. Seperti resapel kabinet yang terbaru nih. Nah. Penangkapan korupsi. Ya. Tidak pandang bulu. Sekarang bisa dikatakan tajam ke atas, tajam juga ke bawah. Kalau bersalah. Harus begitu memang. Balance. Take Ya. and give-nya ada Ada semuanya. kali ya. Nah, sekarang pakarnya nih. pakar.
Ya anjing bukan pakar. Bangsat Itu. bukan pakar. Dia yang bilang pakar. Iya. Kayak lu dari kapan? Tapi gua sempet sih kenal Dari Prabowo. kapan kenal? Maksudnya sosok Prabowo tuh menurut lu kayak gimana? Terus dari kapan lu fansnya lah, mulai dari kapan? Oh, dari Kan tadi kecil fans sih. lu, kan tadi fans. Iya, dari kecil sih. Dari kecil. kecil iya. Lu udah tahu kan Prabowo? Prabowo tuh Awalnya. namanya iya, dari Awal. kecil. Dari Prabowo kecil. itu kan namanya legendary ya. Ya, legendary. Itu legendary banget. Kita belum tahu politik aja kita udah tahu Prabowo waktu itu. Oh Waktu iya, SD. zaman Soeharto malah dia. Iya, Iya. waktu SD gitu. Iya. Memang namanya tuh udah besar lah. Udah waktu besar, itu. udah besar. Karena kan dia jenderal Militer. TNI ya, jenderal TNI termuda. Gitu kan Iya. yang pernah mencapai posisi jenderal tuh orang termuda Prabowo tuh Oh gitu. dulu itu, oh gitu. Iya. Baru tahu gua. Iya, memang. Ya nggak salah berarti gua enggak kan, Bro? Iya, benar. Itu di saat Pak Harto Iya, di dan zamannya menantunya, Pak Harto. udah menantunya apa belum? Udah, mungkin udah menantunya. Udah menantunya. Tapi kan kalau misalkan di TNI kan nggak termasuk sama dia menantu siapa. That's Karena right. kan kenaikan Prestasi. pangkatnya itu harus berdasarkan prestasi. Iya, Terus setuju. prestasinya juga jangan nggak dianggap juga gitu. Dia kan prajurit tempur di medan tempur beneran. Gitu. Beneran. Yang perang lawan musuh negara lah waktu itu anggapannya pemberontak. Waktu itu kan kayak Awalnya lu perang- udah awalnya itu tuh. perang di Awal. Timur terus pembebasan Sandra di Irian Jaya. Lu sampai gitu tahu kan. sedetail itu baca buku atau informasi langsung dari mana? Banyak Tahu sih dari- berita-berita baca. gitu. Beritanya udah gampang Namanya semuanya. gitu ke Pak Dari Prabowo. kecil sudah baca berita, Ki? Hah? Langsungnya ke Pak Prabowo gitu prestasi. Apa? Ah, enggak kayak escape sih. Langsung nanya, langsung nanya. Ya, ada. Itu harusnya ngejokes cuman dia nggak jadi. Enggak, ini kan Iki ini waktu itu kecil. Zaman Iya, kecil maksudnya- itu yang rame berita koran kali. Iya, kali terus ya. terus dulu zamannya Nah, terus reformasi tuh ya 98 kan Prabowo dinilai mau kudeta gitu. iya. Yang Ya, kalau penculikan gua itu sih- ya, penculikan iya, itu ya. Penculikan, ya, bilang penculikan. Kalau gue sih nggak kemakan sama isu itu ya. Kalau gua gitu karena nggak masuk akal lah. Orang yang dibilang menculik nih 9 orang tim Mawar itu menculik 9 orang. Katanya dibilang penculikan, tapi kan aslinya itu kan pengamanan, mengamankan orang-orang yang 9 orang itu kan. Mungkin dianggap gimana atau gimana, itu pun berdasarkan perintah dari atasan. Nggak mungkin anggota TNI itu nggak mungkin melakukan Sembarangan sesuatu tanpa ada perintah dari Atasan. Gitu, makanya kode-kode dari Prabowo tuh nggak ada bawahan yang buruk, yang ada atasan yang buruk gitu. Selalu begitu kan waktu di Ya. Oke, terus jadi dari 9 orang yang diamankan itu 5 diantaranya tuh masuk ke Partai Gerindra. Kan nggak masuk akal kalau dia menculik terus jahat. Iya. Ngerti nggak maksud gua? Iya, iya. Nggak Makanya mungkin, sekarang- iya makanya kan? sekarang buktinya dibina lah bahasanya. Iya, 5 dari orang yang diamankan waktu itu sama tim Mawar tuh jadi anggota tim Partai Gerindra gitu. 5 orang itu tahu siapa namanya? Ada lah nanti itu kan tinggal dicari nanti. Dicari di mana maksudnya? Ada lah nama-namanya. Ada. Iya. Oh, iya. Ada lah ada. Ada. Iya, iya. Itu kan umum, itu kan Umum. berita umum Nggak, itu. Ya, awalnya umum. gua udah Ya kan nggak masuk akal gitu loh. Kita nyulik orang, terus kita nyiksa orang, nggak mungkin orang itu mau ngedukung kita, nggak mungkin itu. Kalau awalnya tuh ketertarikan udah dari dulu ya, udah dari zaman Pak Harto menjabat ya. Terus kita tarik sini agak sini waktu pencalonan presiden tuh gimana tuh waktu? Gue dari awal emang udah mendukung Prabowo dari Sama Megawati. 2008. Dari 2008. Udah Waktu 2000 Mega Pro ya? Mega Pro. Mega Pro kan dia awalnya. Kayak 2009. merek HP ya, Mega Pro. Oh, dia dulu pernah jadi wakil ya? Iya, Oh, iya. jadi calon Jadi wakil dulu. Jadi 2008 itu gua kan nggak tahu Prabowo cara berpolitiknya kayak gimana ya. Terus pandangannya kayak gimana tentang ngebangun negara. 2008 itu begitu gua lihat iklan Gerindra gitu. Gua langsung setuju dengan gagasannya. Ya. Jadi gue setuju dengan gagasannya. Kalaupun sekarang gue mendukung Presiden Prabowo, ya karena gue setuju dengan gagasannya. Salah satu gagasannya. Kan memang politisi itu yang dijual gagasannya. Gagasan. Salah satu Jadi yang- kalau orang bilang wah janji-janji mulu, memang mereka ngejual janji politisi itu. Salah satu gagasannya apa yang lu ingat, yang lu tahu tuh waktu itu, yang bikin lu setuju gitu? Yang Suka bikin gitu. gue langsung setuju adalah Indonesia harus swasembada pangan. Ya. Waktu itu. Waktu itu. Pas di iklan Gerindra tuh dia langsung bilang Indonesia harus waspada pangan, kekayaan negara bocor ribuan triliun tiap tahun, kita harus
menutup kebocoran itu gitu. Iya. Terus pertahanan harus kuat gitu. Memang itu modal dasar buat ngebangun negara. Swasembada pangan, karena percuma lu punya duit banyak 1 triliun tapi kalau nggak ada yang jual makanan, buat apa duit lu? Nggak berguna ya? Iya, nggak berguna. Jadi kita harus waspada pangan. Kalau bisa jangan tergantung sama negara orang lain pangan kita tuh. Gitu. Sekarang kita masih tergantung sama Amerika masalah gandum sama kedelai gitu. Itu memang sulit ya di kita untuk nanam gandum dan kedelai, tapi harus dicari solusinya gitu. Karena kedelai itu kan bahan dasar buat tempe, kecap, kecap. tahu, gandum bahan dasar buat Roti. mie gua gitu. jadi keinget nih pas lu bilang pas nyinggung swasembada pangan ya. Karena katanya di beberapa tahun ke depan mulai dari sekarang nih pangan tuh akan lebih dipentingkan katanya, soalnya katanya ada sedikit isu lah bahwa beberapa 10 tahun ke depan mungkin akan krisis pangan segala macam ya. Jadi investasinya tuh mulai dari sekarang gitu. Dari Iya segala memang. macam. Karena mungkin bakal ada kejadian apa gitu. Ya, kalau menurut gue ya, mau itu ada krisis atau enggak, kalau masalah pangan tuh memang harus yang Nomor paling satu kali ya. utama. Iyalah, itu kan kebutuhan perut Manusia ya. Cuma intinya gitu, kita punya obat, segala macam obat tercanggih di dunia, kita punya duit sebanyak-banyaknya duit di dunia. Tapi kalau nggak ada yang jual makanan, mati semua orang. Akhirnya itu salah satu gagasan Gitu. yang Iya. akhirnya setuju. Iya, setuju. Tapi Setuju banget gua itu kenapa masalah swasembada pangan tapi impor? Wah. apa aja yang impor kan? Kalau misalkan tadi kan udah disebutin ya, kita tuh masih butuh apa, gandum sama kedelai dari Amerika kan, karena Beras? memang kebutuhannya beras kan kita udah nggak impor. Tuh, itu maksudnya. Saya mancing itu keluar kan, ngimpor beras. Beras kan udah nggak impor Nah. sekarang, karena kan kita udah swasembada beras. Terus itu waktu Gitu. itu Kalau kedelai sama gandum kan memang kita produksinya kurang di dalam negeri gitu. Nah, maksudnya gini Ki, dengan adanya sekarang podcast kita itu, mudah-mudahan nih Pak Prabowo itu mencari jalan solusinya. Kita itu tadi swasembada pangan terrealisasi walaupun jangka panjang kan? Iya. Nggak Dan harus- pasti dicari sih. Solusinya dan selalu Iya, sedang selalu dicari, tapi Hmm. begini, karena masih banyak nih informasi-informasi kan kita juga update terus. Iya. Sulit kalau tidak sinkron antara Pak Prabowo dengan kementerian-kementerian yang di bidang itunya. Iya. Karena apa? Ada di Rasuki masih ada ya itu Apa? Apa tuh? Apa Apa itu? orang-orang yang kemarin itu Apa? dinasti Iya. Ya kan itu mah Geng. geng Solo. Nah, itu kan ya kita kan nggak bisa langsung percaya semua informasi yang kita dapat ya. betul. Harusnya kita tuh semua filter ya? istilahnya tuh tabayun. Tabayun. Ya kan? Ya. Untuk nyari tahu dulu gitu kebenaran dan Ya. atau ketidakbenaran berita yang kita dapatkan gitu. Ya intinya jangan mudah terprovokasi aja gitu. Ya. Kalaupun dia nggak sinkron dengan menterinya gitu, kan hak prerogatif di tangan presiden. Ya. Buktinya udah ada beberapa menteri yang diganti. Nah, ya, betul. betul. Kan kalau misalkan nggak sinkron juga tinggal diganti gitu. Ya. Prabowo tuh kan independen. Betul. Maksud gua ya dia memang mengedepankan rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu kan supaya damai negara ini. Damai bersatu. Jadi memang oposisi sedikit, tapi intinya jangan ada apa tuh namanya perpecahan di antara masyarakat dulu yang pertama. Gue pun Ya. nggak setuju waktu Prabowo jadi menterinya Jokowi, menteri pertahanan gitu. Ya. Tapi gue pikir lagi. Iya, maksudnya Iya, udah. iya tapi gue pikir lagi. Waktu itu kondisinya panas banget. Mungkin bisa jadi perang sipil. Oh. Gitu pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi gitu. Tapi karena ya gue sih melihatnya ke situ, orang kan melihatnya gila jabatan atau segala macam. Kalau gue melihatnya ke lebih baik dia gabung ke pemerintahan Iya, betul. untuk meredam amarah masyarakat. Pasti ada pendukungnya yang kecewa, termasuk gue juga kecewa banget gitu Yo, waktu banyak iya, dia momen. iya waktu dia jadi anak buahnya Jokowi itu gue kecewa banget. Tapi gue berpikir lagi mungkin niat dia itu supaya nggak ada perpecahan di masyarakat yang pertama. Terus yang kedua,
kalau mau ngebangun negara kita nggak bisa dari luar, nggak bisa dari luar. Karena tergantung sama peraturan pemerintah. Kalau misalkan mau memperbaiki negara ya harus dari dalam. Itu Jadi sih. kalau misalkan lu mau memperbaiki negara, lu nggak bisa cuman protes-protes doang. Lu harus jadi politisi, harus jadi anggota DPR, harus jadi wali kota, harus jadi apa, supaya lu punya kemampuan, maksudnya punya kekuasaan untuk Ya memperbaiki. kayak tadi gua oke. ngomong Prabowo ini apa tadi? Ya itu salah satu yang gua suka juga sikap apa ya? Dia tuh punya mental yang menyesuaikan. wibawanya tuh apa ya gua bahasanya tuh wibawa tuh jadi kayak tadi Ya. yang akhirnya nggak dipilih presiden tapi dia mau membuka diri untuk Jadi menjadi anak buahnya. anak buahnya nggak apa-apa gitu. Jadi Jadi kayaknya anak dia buah kan kalau misalnya kita pendukungnya Iya. terhina banget gitu kan ya. Iya, tapi- Maksudnya gini loh. mentalnya bagus. ya. Jokowi itu yang ngerekomendasiin Jokowi ke Jakarta itu Prabowo dengan Ahok. Iya. Gitu. Yang awalnya Kan Jokowi. kita semua tahu, lihat Prabowo sama Ahok dan Jokowi, Prabowo ada di tengah gitu, megang tangan dua orang gitu, ngusung mereka sama kayak dia ngusung Anies 2017 gitu kan. Gitu yang ngusung Jokowi itu Prabowo aja, membesarkan namanya Jokowi itu Prabowo, tapi 2019 dia jadi anak buahnya Ya gitu. inilah yang gua bilang besar hatinya itu. Iya, kayak gitu ya. besar hati gitu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Gak Nggak semua baperan, orang- gak baperan. Iya, nggak semua orang bisa menerima, ya udah dulu lu gua gedein, sekarang gua jadi anak buah lu. Dan beneran dia jadi menteri tuh beneran jadi menteri gitu. Hormat gitu sama atasannya gitu. Memang didikannya didikan TNI kan. Mental terpilih sih. kayak Iya, gitu. Ya, Memang terus ada yang nak, ada yang nak. Enggak. Oh, Tadi itu kan Bang Rizky itu bilang kita punya duit tapi barangnya nggak ada. Kita kebalikan pola pikirnya. Iya. Barangnya ada, duitnya nggak ada, bagaimana? Terkait Bahas swasembada masih- berarti oh, beras. masih nyambung. Oh, beras. Intinya Barangnya harus ada, duitnya harus nggak ada. berbarengan. Berkesinambungan. Bukan, harus seiring sejalan. Sejalan. Swasembada pangan dengan industrialisasi Industrialisasi. industrialisasi. Industri. Jadi ada swasembada, ada yang memproduksinya maksudnya. Dan juga jangan sampai terjadi inflasi. Iya, betul. Gitu. Jadi Setuju gimana? nggak? Maksudnya ini buat, Maksudnya gimana? buat Pak Prabowo. Maksudnya Belajarnya gimana ini? bukan hanya swasembada aja nih yang ditonjolkan di bidang Iya. pendidikan, kesehatan, dan perindustrian, bro. Jadi seiring sejalan maksudnya. Banyak, Sekarang yang ditonjolkan swasembada pangan, tapi kemampuan daya beli menurun. Ya, betul. Bagaimana? Daya beli menurun, gue setuju sih. Iya, sekarang Gua itu setuju. Sekarang tuh daya beli masyarakat menurun. lagi menurun. Gua Real setuju. ini. Iya, real, dan itu Real. terjadi beneran di Lu masyarakat. tahu dolar sekarang? Pemirsa udah mungkin tahu. Dolar sekarang nilainya berapa? 16. Kalau 16.300 ya. Sekarang lu Tapi gini loh, kalau misalnya indikatornya dolar itu kita nggak bisa, dolar tuh di negara kita doang. Kalau misalkan dolar di negara kita doang yang tiba-tiba dari 14.000 ke 17.000, Ya. tapi di negara orang tuh nggak naik signifikan itu, berarti memang di negara kita yang bermasalah. Betul. Tapi kita lihat juga harga dolar di semua negara naik kok semua gitu. betul, tapi jadi kita nggak- efeknya Ki, yang kita bicarakan efek. Gaji gua nih mohon maaf. Gaji gua per hari ini Personal lagi. 1.300.000. Dengan dolar itu berapa dolar kalau ibaratkan? Gampangnya diasumsikan dengan nilai dolar gaji segitu. Daya beli kita berarti bukan menurun lagi, jatuh. Yang gaji 4 juta aja daya belinya Betul. menurun, bro. Nah, maksud saya begini, dengan adanya Pak Prabowo jadi presiden sekarang nih, semua lini-lini di bidang semuanya diperbarui, bro. Jangan Iya. sampai ada ini intervensi dari luar. Jadi Prabowo tuh harus Tapi dia Super kayaknya power. mau memberantas korupsi dulu ya kayaknya, ngebersihin dapur lah bahasanya kalau bersih-bersih, Iya. bersih-bersih. Menurut Iya. gimana, Ki? Iya sih, gue setuju. Kita tarik ke Memang sekarang dia- lah, langsung tarik ke sana aja. Yang gue suka sama Prabowo tuh konsisten ya orangnya. Dia Itu konsisten. Dia dari 2008 kan dia memang Konsisten. selalu ngomong begitu ya. Swasembada pangan, kebocoran negara harus Tutup. ditutup, pertahanan negara harus diperkuat. Selalu seperti itu. Pendidikan juga harus diperbaiki. Selalu seperti itu.
dia nggak jadi pejabat aja melakukan hal seperti Ya. itu kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Orang kan banyak yang nggak tahu kalau misalnya dia tuh banyak ngasih beasiswa ke Ya. anak-anak yang nggak mampu tuh. Ya. Orang-orang yang anak-anak yang berprestasi yang pintar tapi nggak mampu di sekolah ya sama dia. Ya. Sebelum jadi presiden bahkan sebelum jadi apa-apa gitu dia sebelum jadi menteri. Karena dia punya HKTI. Ya pokoknya intinya Ya. dia selalu konsisten lah dengan apa yang jadi tujuan dia sampai sekarang. Dia 2009 dia ngomong begitu, 2014 dia ngomong kebocoran negara sama swasembada pangan, 2019 juga sama harus menutup kebocoran negara, 2024 juga sama. Kalau misalkan kita nggak konsisten atau kita nggak jujur sama pemikiran kita, pasti berubah-ubah. Pasti itu berubah-ubah pernyataannya. Ikutin tren pasar maunya kayak apa, tren warga negara maunya kayak apa, perubahan gitu kan. Tapi apa yang mau dirubah gitu? Dan mungkin Harusnya menurut dia tuh karena permasalahan dasar tuh itu kita itu aja sih. iya konsisten. Terus Konsisten. memang pemberantasan korupsi itu salah satu dari tujuan dia untuk menutup kebocoran negara gitu. Kan bocor gitu, uang negara tuh bocor, Bocor, ditambah. karena dikorupsi. Korupsi itu. Setahu lu sekarang tuh bisa seefektif apa Ki? Udah ada ininya kah? Step yang diambil. Ya yang step Ya, banyak lah kalau yang, step yang diambil. yang menanggulangi koruptor ini lah gimana tuh? Yang lu tahu aja gitu. Ya kan kita juga banyak tahu sekarang tuh kalau misalkan Beberapa kalau orang koruptor yang udah ditangkap gitu. Iya, kalau misalkan bukan Prabowo presidennya kita nggak tahu kalau Pertamax kita ternyata dioplos beberapa tahun ke belakang. Oh, gitu. Iya Jadi, kan? udah diungkap. Itu kan nggak ada yang berani untuk Mengungkap. kasus itu kan karena memang terlalu powerful. Sekarang kan udah orangnya. diungkap. Iya kan sekarang terungkap terus udah Ditangkap orang-orangnya. Udah ditangkap tersangkanya, terus ada satu orang yang powerful itu yang sudah dijadikan tersangka, aset-asetnya juga udah disita sama Kejaksaan Agung. Hukuman apa sih Yang namanya Riza Halid itu kan. Hukuman apa sih Rizal Halid. yang diterapin Prabowo sekarang untuk para koruptor? Apa ada perubahan nggak? Ya kan kalau Prabowo kan Kayak ngikutin mati gitu, nggak ya? kan kalau Prabowo kan ngikutin hukum yang berlaku, kalau belum ada kalau udah ada hukuman yang berlaku ya sudah kayak misalkan Harvey Muiz ya yang suaminya siapa Dewi namanya? Sandra. Sandra Dewi. Sandra Dewi. Sandra Dewi itu Itu dua orang dua orang berbeda loh itu. Dua orang Kasihan berbeda. tuh, Dewi Sandra. Dia benerin Dewi Sandra bukan itu, Sandra Dewi yang bener. Kan dia di apa tuh namanya didakwa 6 tahun penjara kan sama pengadilan. Nah, Itu kan yang bawa kasus itu kan ke sana kan Kejaksaan Agung ya. nah. Sama Prabowo tuh masa orang merugikan negara sampai 297 triliun cuma 6 tahun. Nah, iya. Banding lah kata Iya, iya. Prabowo gitu. Banding lah, Oh, itu banding. Prabowo malah yang Minta ke Kejaksaan Agung buat banding lah gitu. Akhirnya di Kejaksaan Agung karena ada perintah dari presiden ya dia minta banding. Terus kabarnya gua nggak tahu ya, kabarnya 20 tahun. Karena maksimal 20 tahun. Ya gimana dong? Hukumnya begitu. Kita kan nggak bisa melanggar hukum. Nggak bisa melanggar hukum tiba-tiba kita nuntut 50 tahun gitu. Opini lu Sedangkan- gimana tentang ukuran penjara 20 tahun? Menurut lu aja nih, Ya. koruptor ya? Menurut lu gimana? Udah pantaskah? Apa belum? Ya gua nggak tahu sih karena kan gua bukan bagian dari orang yang ini Iya sih, cuman opini lu aja nih, Bang. Menurut lu gimana? Opini gua ya nggak kurang cukup memuaskan aja ya buat sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Koruptor Dimisikan setuju nggak? Dimiskinkan. dimiskinkan setuju. Nah itu Ya, Karena gini loh, setuju tapi dengan catatan ya. Maksud gua gini, kita harus adil jadi orang. Adilnya? Ada orang sebelum jadi pejabat udah kaya. Iya. Lu misal gitu, Iya. lu bos podcast misal Iya. satu Indonesia gitu. Iya. Amin. Harta lu udah 500 miliar misal. Amin, amin. Terus lu tergerak untuk jadi politisi gitu. Terus lu masuk anggota DPR atau lu jadi menteri misal. Harta lu udah 500 triliun nih, 500 miliar gitu. Terus begitu terkena kasus korupsi, kan nggak adil buat lu kalau Hasil. seluruh harta lu disita sama negara sedangkan
korupsi lo tuh yang terbukti tuh misal 50 miliar gitu, adil nggak menurut lo? Ya, Ya adil kita harus objektif lah gitu, jangan cuma mengikuti emosi kita doang gitu, miskin kan koruptor miskin kan. Kalau misalkan dia udah kaya sebelum jadi pejabat terus dia korupsi, yang disita aset-asetnya hasil korupsinya lah. Tapi masalahnya ini, Aset-aset yang hasil korupsi. kalau nggak kaya nggak akan jadi politisi. Iya itu kan keinginan rakyat juga, ngerti gak lo? Iya. Kan rakyat maunya dipilih langsung. Berarti lingkaran setan itu. Iya kan, rakyat kan maunya kan dipilih langsung. Iya. Ya kan, maunya dipilih langsung. Kalau dipilih langsung sama rakyat, orang harus dikenal, harus bikin baliho, Modal. harus bikin Modal. segala macam, harus pertemuan sama ketua RT ini, pertemuan sama ini, pertemuan itu butuh duit banyak gitu. Iya. Kan rakyat yang minta dipilih langsung. Karena Jadi begini. biaya politiknya besar banget. Karena begini juga Ki. Kita rakyat juga nih, kita harus buka pendapat. Cuman gua kayak membela politisi, sebenarnya gua nggak membela politisi. Sebenarnya Gua tuh berharap negara ini, politisi. gua tuh berharap negara ini lebih baik, biaya politik tuh lebih rendah supaya orang yang bener-bener mau membangun negara tuh nggak harus Kayak itu cetak baliho, ngabisin duit gitu, serang nggak harus aja ngabisin duit masa gitu, nggak harus ngabisin duit untuk jadi orang yang mengabdi buat negara gitu. Iya, setuju. Karena apa begini juga, kita kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat terlalu di apa ya? Di royal juga sama yang jadi calon pemimpinnya. Iya. Itu masalahnya kan, setiap pertemuan pasti ada amplop. Iya. Nah, Men- itu mentalnya kalau udah dibiasain mentalnya kayak sudah gitu. dibiasakan kayak gitu. Nah, yang harus diperbaharui bukan hanya dari politiknya, dari pejabat-pejabatnya, masyarakat juga harus bareng-bareng tuh. Mana ini calon pemimpin yang benar-benar untuk masyarakat mewakili, mana yang memang nanti kan namanya kita mau berpolitik pasti keluar duit. Iya. Duit itu gimana caranya harus balik lagi. Iya kan pasti begitu kan. Begitu. Semua orang akan begitu. Prasangka kita nih ya. Iya. Walaupun dia banyak duit, Iya. mungkin dia disebutnya teh ngasih tanpa ayat, nanti disebutnya teh pengharapan. Timbal balik Take and give. memberi dan menerima. Take and give. Iya. Take and give. Keluarlah take and give itu bahasa. Maksudnya begini Ki, saya setuju. Dan yang paling saya setuju lagi, program Prabowo di presiden kemarin dia kampanye itu MBG. Iya. Nah, MBG. Ya. Itu terbukti bro. Iya. Walaupun anggarannya dari sekian, sekarang sampai sekian, oke lah, no problem. Tapi terjadi, dieksekusi. Iya. Ada aksi, ada reaksi. Sampai saya pun merasakan MBG. Iya. Jadi anak sekolah nggak ada, nggak masuk, ya daripada mubazir kasih ke saya. Iya. Ya maksudnya terima kasih Pak Prabowo nih dengan ada MBG. Biasanya saya membeli nasi ke warteg. Iya. Jadi Bebutan akhirnya warteg. saya tidak langsung merasakan lah program Pak Prabowo tersentuh gitu, saya juga ini. Menurut lu gimana Ki Menurut MBG? Ki. MBG. Banyak sih program Prabowo yang gua dukung, banyak ya. Kita Salah satunya harus- MBG ini. Iya, salah satunya MBG. Orang tuh banyak yang mengeluhkan MBG gitu, beban negara ini segala macam. Nanti dikorupsi juga. Emang bisa ada jaminan selama ini duit negara dijadiin jalan, dijadiin jembatan, nggak dikorupsi juga sama mereka, ngerti Ya, nggak? Pasti ya. ada aja. Pasti ada aja gitu dikorupsi gitu. Orang korupsi tuh udah jadi budaya gitu, istilahnya udah jadi budaya Istilah kata nih. gitu, istilah katanya tuh udah jadi budaya gitu di sana tuh, di proyek-proyek itu, terus di MBG gitu. Setidaknya kalau misalkan amit-amit kalau misalkan masih ada yang korupsi gitu, duit buat masih makan anak-anak, setidaknya anak-anak itu langsung dikasih makan sama negara, ngerti nggak? Ngerti. Terus kita tuh jangan cuman ngelihat dari posisi orang-orang ini, mereka mungkin orang kaya ya, orang-orang kaya yang nggak punya teman-teman orang miskin, yang nggak bersentuhan juga dengan orang miskin gitu. Cobalah main ke daerah, coba dengar kata-kata orang miskin kayak apa, mereka tuh banyak yang terbantu kok. Termasuk temen gue sendiri juga ada gitu, gue tuh kata dia gitu, gue tuh sekarang ada MBG, setidaknya gue nggak terlalu khawatir anak gue nggak bisa makan kalau gue ngasih duit jajannya Pas-pasan. kurang, kata dia gitu. Ya. Setidaknya dia dikasih makan sama sekolah, di sekolah gitu. Itu kan kalau satu orang ya, kalau bayangin kalau misalkan ada orang tua, anaknya 4 orang sekolah semua, di SD 2, di SMP 1, di SMA 1. Kalau misalkan satu anak itu biaya makannya 10.000, setidaknya dia udah hemat 40.000 sehari buat makan doang. Sehari kali
5 hari seminggu udah 200.000 kali Sebulan. sebulan Apalagi- 800.000 hematnya. apalagi yang sekarang aja deh, yang apa program-program Cek Prabowo. kesehatan gratis. Oh gitu. Iya, cek kesehatan gratis. Jadi kita tuh harus, kalau gua ya, jangan ngelihat segala sesuatu tuh dari sisi negatifnya doang gitu sama negara kita tuh. Kita tuh, menurut gua kita tuh harus bersyukur jadi orang Indonesia ya. Bukan karena gua dukung Prabowo, enggak, sebelum Prabowo aja Jokowi, SBY, gua tuh selalu bersyukur. Gua tinggal di Indonesia tuh selalu bersyukur. Karena Indonesia tuh luar biasa negara kita tuh, terlepas dari segala macam kebobrokan orang-orang di pemerintahannya, pejabat-pejabatnya dengan segala korupsinya, tapi mereka masih memikirkan kepentingan masyarakat. Kayak sekarang gini, cek kesehatan gratis. Kita di setiap tahun boleh. Kita nih dapat jatah, satu warga negara tuh dapat jatah untuk Ngecek. cek kesehatan gratis. Orang kan banyak yang ngecek kesehatan karena takut mahal. Ini gratis setahun rumah sakit- sekali. di rumah sakit Di mana-mana. puskesmas. Oh, puskesmas. Di puskesmas. Ngecek Setiap doang. kita ulang tahun, iya ngecek doang kan minimal tahu. Saya mah mending kan yang nggak Kalau dicek. kalau misalkan ngecek kan, kalau misalnya kita ada penyakit gitu kan. Kalau misalnya ada penyakit, setidaknya kita tahu, terdeteksi dini tuh. Gak tiba-tiba orang itu meninggal aja. Tahunya dia ada riwayat penyakit jantung yang gak diketahui gitu. Iya kan, karena dia takut mahal biaya cek kesehatan. Udah gitu, BPJS. BPJS itu tuh jangan maunya protes doang, tapi kita nggak mikirin beban pemerintah juga gede gitu. BPJS kita berapa sih per bulan? 80.000. Kira-kira ya segitu apa berapa? Gua sekitar segitu karena kan dulu bayarnya 100.000 Tapi ada yang ya. gratisnya nggak sih? kelas Ada yang satu. gratisnya? Banyak. Banyak Kan ya? gua nge-Grab. Kalau misalkan lu nge-Grab tuh lu ketemu sama banyak orang. Gua tuh sering ngejemput dari rumah sakit gitu, gua tanya. Dia tuh dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk operasi jantung. Berarti kan operasi besar. Lu tahu sendiri berapa ratus juta biaya operasi jantung. Terus bayarnya pakai apa, Pak? Saya pakai BPJS ya. BPJS -nya saya gratis sih, nggak bayar, dia bilang Oh, ada gitu. ya, ada. Iya, banyak orang yang pakai BPJS itu gratis, memang dari pemerintah. Terus yang kemoterapi, dulu tuh banyak orang yang tiba-tiba jatuh miskin gara-gara kanker, gara-gara gagal ginjal harus cuci darah. Sekarang tuh cuci darah di cover sama BPJS. Orang tinggal datang ke rumah sakit doang, daftar, memang karena dia gratis, karena di BPJS. Banyak panjang. Iya, antriannya panjang, harus dari pagi gitu. Tapi gratis, nggak perlu bayar lagi. Kemoterapi, siapa tuh? Ria Irawan apa siapa gitu, artis tuh, kemoterapi sampai sembuh. Itu yakin Itu harus kita syukuri loh. Itu harus kita syukuri. Terus nih gini lagi. Orang jualan di pinggir jalan, di trotoar. Emang semua langsung digusur kan? Enggak, kalau mau ngikutin aturan kan nggak boleh. Tapi itu kata siapa? Gua kata orang bule tuh. Kata orang bule sih. Siapa tuh yang bule? Orang bule bikin konten kreator di Bandung tuh. Orang Indonesia tuh kebanyakan ngeluh katanya gitu. Lu ngomongin pemerintah yang segala macam. Itu zamannya Jokowi ya. Gua kan nggak suka ya. Maksudnya gua nggak Sependapat. banyak gak sependapat gitu kan dengan Jokowi. Lu di Indonesia tuh pemerintah lu udah baik, dia bilang gitu. Lu boleh jualan di pinggir jalan aja, itu luar biasa. Di negara gua, lu mau jualan tuh ribet banget, dia bilang gitu. Banyak persyaratannya gitu. Tapi kan sekarang digusur. ada yang digusur, ada yang enggak kan. Gua di iya. jalan. Oh, di jalan. Iya kan, enggak. Lu kan nggak bisa menutup mata, nggak ada sekarang jalanan nggak ada pedagangnya, banyak kok gitu pedagang. Ini banyak ya, lah yang di Sarwa kan dibongkar semua. Ya itu kan KDM. Ya, tetap. Enggak lah. Iya. Ujung-ujungnya dari atas. Enggak gini. Oke, intinya kita harus bersyukur lah. Bersyukur. Kita tinggal di Indonesia tuh. Positive thinking terus lah. Iya. Ke Terus pemerintah. pajak kita mahal katanya gitu. Enggak sih gua mah. Terus? Harus nggak begitu positive thinking, harus seimbang dengan fakta. Ah. Positive thinking terus, ntar keenakan yang di sana. Anak di bawah rakyat juga positif terus, jadi kita berbuat sesuatu. Iya, harus gitu, seimbang cuman lah ya. kita harus bersyukur aja sih. Iya, bersyukur mah setuju. Kalau menurut gua harus bersyukur sih, karena
biaya hidup di kita tuh jauh lebih murah daripada di luar negeri. Ya. Orang kita tuh banyak kebanding-bandingin sama luar negeri sama Jepang gitu, tapi mereka nggak tahu susahnya hidup di Jepang Beras kayak apa. beras di Jepang aja mahal ya beras. Beras di Jepang tuh sampai berapa? 50.000. 50.000 per liter gitu. Bahkan buat ukuran orang Jepang Nah, aja. ini susah. saya Terus biaya setuju. hidup di Jepang. Enggak, bener. Tapi kan begini Ki, dengan di Jepang itu tapi daya belinya mampu. Iya. Tapi mereka banyak yang nggak bisa Bisa punya apa? tempat tinggal juga. Oh. Kan lo tahu juga kalau Enggak, misalkan enggak. orang Jepang tuh banyak yang Per- kita tinggal di Enggak. internet cafe. Iya, perbandingannya jangan ke tempat tinggal. Intinya daya beli dulu. Kita bicara daya beli Ki. Walaupun misalkan perbandingan dengan Jepang mahal-mahal ya kan? Iya mahal. Tapi daya belinya mampu. Tapi orang Jepang juga ini kok protes juga dengan harga beras segitu. Lah, Artinya tapi mereka juga protesnya itu tidak kesulitan. Artinya mereka juga kesulitan. Tapi kan gini. Terus dibandingin dengan pajak penghasilan gitu ya. Di Jepang tuh sampai 56% pajak penghasilannya. Lah iya, kalau itu kita bicara Jepang, Iya. bicara negara Amerika. Itu lebih parah lagi. Apanya? Kira-kira Enggak, kita kan bicara perbandingan, jangan satu ini aja kalau membandingkan gitu. Itu Oke, tempat. Jepang udah coba Amerika. Ya Amerika kan pernah dengar nggak? Yang nggak kerja aja dibayar dikasih duit. Itu katanya. Nah ini Iya kan? bukan Cuma katanya, ada. Cuma Ada datanya itu, coba cek di Nggak, itu. cuma- Emang di Indonesia nggak ada? Nggak ada lah. Ada, lu kan nggak tahu. Gua nggak kerja nggak ada yang ngasih duit. Nah, cuman Tapi kalau orang-orang kalau di di kita- Amerika kalau nggak salah dia ada asuransi, kalau nggak salah ya asuransi. Cuman kalau sekiranya dia udah kena penyakit, cuman karena ulah dia sendiri asuransinya hilang. Kayak misalkan dia asuransi apa kayak obesitas gitu. Cuma pas mabok kayaknya mabok. pas dicek cuma emang karena salah dia gitu obesitasnya, bukan dari negara. Nggak bakal kena cover asuransinya. Lah iya Banyak. itu kan Terus karena di kita kelakuan juga, sendiri. Nah, lu tahu sendiri. Banyak yang ngantri di mana namanya? Kantor Di- pos waktu itu. Itu kan BLT itu 300.000 per bulan emang nggak dikasih duit. Itu kan nggak perlu kerja, nggak perlu nggak kerja. Asal dia- Beda Ki, maksudnya kan gini ditunjuk. maksudnya lu tuh jadi maunya Amerika tuh bagus, Indonesia jelek. Enggak. Indonesia ngasih duit, Enggak, maksudnya- Indonesia enggak, padahal Indonesia juga pemerintah ngasih duit. Gue tuh nggak mau ngebelain pemerintah Sebenarnya. Gua nggak ke situ. Cuman kita harus objektif, gitu. Objektif. Objektif. Ini kan Jangan- bicara perbandingan. Mm. Ya kalau sekarang ada orang Jepang, orang Amerika, orang Indonesia bicara membanding-bandingkan, lah pasti dia akan bicara real. Ya kayak gua nih sekarang Ki, ini nyata nih. Seorang petani dia nggak akan bisa dapat duit kalau dia nggak macul, nggak nyangkul. Kecuali dia punya kebun. Iya. Bener nggak? Benar. Maksudnya di cover tuh. Si petani itu kan nggak mungkin ada kerja terus ada waktunya misalkan nunggu panen, dia kan nggak kerja tuh. Paling babat-babat rumput. Nah kita tuh belum ke arah sana, nggak kayak di Amerika di data semua tuh. Yang miskin sekian, yang kaya berarti ada subsidi silang. Nah di kita, misalkan di Bogor aja nih ada orang kaya, apakah dia membantu yang tetangganya? Nggak ada. Ya terus? Ya Yang disalahin siapa? Enggak, ini kita enggak menyalahkan siapa. Ini kan Pak Prabowo ini kan siapa tahu bisa nonton nih. Intinya rakyat mah nggak muluk-muluk nih, mintanya ekonomi, Iya. kesehatan, terus teh ya kerja nggak sulit. Jangan sampai janji 19 juta lowongan tuh hoak. Ya kadang kan pemerintah nyari investor dari luar negeri untuk bikin pabrik di sini, orang-orang kita juga yang suka ngehambat. Lalu kan itu udah bukan jadi udah jadi rahasia umum di mana orang-orang tuh Ini yang pada harusnya malak. bersih-bersih di situ. Ada tuh nggak yang kemarin tuh malak sampai 5 triliun apa berapa tuh? Iya, orang mau bikin pabrik dipalak 5 triliun. Lu kalau jadi pengusahanya ya males lah. Di sinilah Di luar yang dari namanya biaya yang harus dikeluarkan. pemerintah gitu. itu mulai- Makanya masyarakat juga harus pintar. Kalau misalkan ada masyarakat yang lain, oknum di masyarakat yang mau menghambat kemajuan ekonomi di daerah tersebut, harusnya bisa ngelawan sendiri masyarakat juga. Nah, gitu. gini loh. Ini mohon maaf, saya kurang sepakat nih. Masyarakat beda dengan masa ya. Masyarakat itu misalkan per wilayah, masyarakat ini mau bikin pabrik. Masa dia menghambat? Ada. Ada. Ya ada misalkan. Kan- Masa pemerintah kalah dengan yang masyarakat segelintir itu? Sering. Banyak, iya, banyak. Iya, Mereka ini kan tuh kita sedang- mereka tuh
di dalam satu kelompok yang dinamakan ya gue nggak berani yang ngomongnya ya. Mafia gitulah bahasanya. Iya, Iya, gitu. maksudnya sekarang kan di saatnya ini Banyak demokrasi. kok, banyak. Masih banyak. Banyak. Ya, Pak Prabowo masih banyak. Dibersihkan maksudnya. Banyak, ini. makanya gue Jadi dia bukan menentang, emang biar ngumpulin kita sepakat itu permasalahannya. Menegaskan, menegaskan. Maksudnya menegaskan. Ini kan Iki mengeluarkan Bang Iki. Iya. Mengeluarkan Gitu, makanya statement. maksud gua Seketika langsung bisa belok ya. maksud gua adalah saya kontra, kalau setuju. misalkan Nah. ada orang yang mau buka usaha Nah. di dekat kita atau buka pabrik, harusnya semua orang tuh mendukung. Kalau misalnya ada sebagian kecil oknum, Iya, oknum. masyarakat Bicara oknum. yang menghambat, misal uang keamanan atau nah gitu. Pas mau ngebangun deh uang keamanan, Ya. uang keamanan sehari berapa juta, sehari berapa juta. Gitu. Itu kan oknum, itu kan menghambat. Itu Ada praktek kayak gitu Mas. iya, Ada. banyak itu biaya yang di luar dari seharusnya yang dikeluarkan sama proyek itu. Nah, kembali Gitu, lagi nah, kayak gitu, intinya bagaimana mau kita swasembada pangan akhirnya kan kalau masih itu tidak dibereskan. Jadi sekarang Itu tuh beda harus- bagian dengan swasembada pangan sih. Ada. Kalau swasembada pangan tuh pemerintah sekarang tuh lagi cetak lahan di mana-mana gitu, lagi banyak cetak lahan. Setuju, ini kan berdampak Ki. Iya memang, itu kan industrialisasi itu. Nah kalau iya, misalkan yang kayak gitu. sekarang kan tadi swasembada pangan misalkan tadi gandum atau apalagi tempe apa kacang kedelai banyak melimpah, tapi daya belinya atau perusahaan-perusahaan tidak ada yang mengolahnya. Ya makanya di ini ya, Di apaan? di proses sekarang dibukain lahan buat itu. Iya, ini kan sekarang, ini kan bicara sekarang nih, makanya seperti itu. Nggak bisa ekspert Kan lu juga tahu nggak bisa nanam Iya, maksudnya nanam bibit kita itu harus cabai sabar. langsung kita Nggak mungkin lah namanya waktu 100 hari Iya. langsung ada kinerja langsung Iya. Nah, bledak. kan lu Iya, nggak iya, tahu baru- gitu. Masa lu tuh kontradiktif gitu. Pernyataan lu pertama sama yang sekarang. Lah. Pertama lu tahu semua ada proses, sekarang harus terjadi juga sekarang. Maksudnya gitu. itu harus Kan kalau keterkaitan, Ki. Maksud saya, gua sepakatnya Semua itu semua harus keterkaitan. Makanya ini ya, harus ayo kita dibereskan. dukung, ayo Kita dukung, ayo saya kita juga dukung. Oke, semua berarti kita dukung. Dukung. Oke, next, sekarang apa? Ya, terakhir, ini udah Udah mau maghrib. sholat maghrib. Menurut lu, Ki, padang lu Prabowo lah di titik sekarang nih. Ya, Menurut kira-kira lu kayak apa lah, gimana? apa yang kendala terbesar dia lah yang harus diinin buat sekarang. Di ini tuh ada apa? Di atas sih yang jadi concern utama lah buat sekarang. Ya, Biar kan satu-satu kan, nggak sekaligus. Ya. Informasi apa yang lu tahu lah Informasi. sampai sekarang gitu? Sampai detik ini ya. Perkembangan Update. Apa yang harus dilakukan sama Prabowo sekarang sih ya dia lebih tahu ya dibandingkan Ya, gua karena ya. kita tuh cuma tahu permukaan. Kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Kita cuma tahu oh koruptor berantaslah korupsi, tapi kita nggak tahu susahnya ngeberantas korupsi. Ya, Apa. betul. Kita nggak jadi jaksa yang diancam mungkin sama Ya, sama ya, orang maksud yang gua, lagi lu diusut. sampai ya, di gitu. titik ini Prabowo tuh menurut lu gimana gitu? Cukup bagus sih kalau menurut gua gitu, cukup bagus. Jadi apa programnya yang tidak program Prabowo yang tidak apa ya namanya? Tidak Kontroversi. memanjakan, bukan memanjakan ya. Ayo. Tidak Mendukung. memikirkan, Memikirkan. tidak memikirkan atau tidak mendukung masyarakat kecil. Apa programnya? Kalau misalnya menurut lo lapangan kerjaan belum ada, itu kan program dia kan mau mencetak lapangan pekerjaan. Kalau gue Ya, masih- makan bergizi gratis itu mendukung banget sama masyarakat. Oh, kemarin sempat ada yang komen tuh di YouTube, kalau misalnya dia bilang Pak Prabowo tuh pidato tentang apa gitu, kayak tunjangan diturunin cuman dinaik-naikin gitu. Ada yang komen gitu di YouTube Kan kemarin. nggak ada juga. Itu gimana tuh? Kalau misalkan yang kemarin itu di DPR itu kan nggak ada juga omongan Prabowo menaikkan tunjangan DPR itu nggak ada juga. Iya banyak yang gitu. Iya itu kan Salah hoax yang dibuat. komunikasi, ya. Gitu, itu hoax yang dibuat gitu. Coba sekarang kita ini lagi, pikirin lagi. Makan bergizi gratis. Masyarakat tuh banyak ada yang menentang tapi banyak yang setuju juga, termasuk gua meskipun gua belum punya anak. Tapi gua mau mengerti lah kesusahannya orang tua yang punya anak yang sekolah gitu, yang ketakutan anaknya nggak makan di sekolah kalau nggak dikasih makan. Terus ibu hamil, ya kan? Ibu-ibu hamil itu kan dikasih makan juga sama MBG itu Apa? untuk mengurangi stunting. Benar itu. Iya, untuk mengurangi stunting. Melewati kayak gimana itu? Kan kalau anak sekolah di sekolah, kalau ibu hamil Ya langsung ke rumahnya. udah Nanti terrealisasi.
Ada beberapa yang terrealisasi. Kan kata lu nggak bisa nanam langsung. Enggak, jangan dimakan. sampai kalimat itu diulang-ulang lagi. Ini mah maksudnya beda, Pi. Enggak, gua takutnya mana gitu. Gua kalau itu belum denger ya. Ini mungkin dari Tapi emang informasi. benar. Udah ada. Memang benar itu programnya gitu, makan bergizi gratis itu bukan cuma buat anak-anak. Tapi ibu hamil. Ibu hamil Maksudnya juga. udah ada MBG untuk Jadi ibu hamil. untuk mengurangi stunting. Enggak, jangan gitu. sampai ini Iya benar. tidak terjadi. Coba Syukur-syukur nanti terjadi. kan lebih baik kita cari informasi Iya. sendiri daripada segala-galanya harus dikasih tahu. Iya benar. Terus sekolah rakyat, orang dia minta sekolah gratis. Selama ini juga sebenarnya kalau di luar oknum sekolah yang Pendidikan. minta duit, Pejabat jatah pendidik. jual kursi sekolah gitu. Sebenarnya sekolah negeri itu gratis kan? Gratis emang. Iya, Enggak, gratis. gratis. SMP negeri, SD negeri, SMA negeri itu udah gratis. Ditambah lagi sekarang ada sekolah rakyat. Tahu nggak sekolah rakyat Nggak itu tahu, apa? nggak tahu. Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun sama pemerintah sekarang, yang fasilitasnya lengkap, beda dengan sekolah negeri ya. Tapi anak-anaknya itu dikhususkan untuk anak-anak keluarga paling miskin. Itu tingkatnya sama tapi kelas 1, kelas 2 SD gitu. Iya, SD, SMP, SMA itu dibangun. Itu. Dan orang-orangnya tuh murid-muridnya tuh tinggal di asrama. Makannya gratis, sehari 3 kali. Tempat tinggalnya gratis. Tempat tidurnya gratis. Berarti dasarnya harus gratis. Aja, maksudnya bukan di dari pengadaannya kan kayak beberapa kemarin sempat ada pertentangannya ya, pengadaan sekolah rakyat tuh gara-gara lahannya ya. Ini di luar lahannya lah, maksudnya lah dari programnya aja secara besarnya gitu berarti ya. Iya, bagus banget kan itu. Jadi orang tuanya apalagi itu bahkan nggak perlu mikirin ongkos anaknya pergi dari rumah ke sekolah karena dia tinggal di sana. Di asrama. Syaratnya berarti Iya, makannya gratis, semua gratis. syaratnya Makanya dia harus di situ. ekonominya lemah banget. Iya, untuk masyarakat paling miskin. Berarti Jadi kenapa? untuk memutus rantai kemiskinan di keluarga dia. Kan biasanya kalau orang maaf ya, kalau misalkan miskin itu mungkin mereka buat sekolah aja susah. Iya, Gitu. ada. Juga. Jadi di pikiran mereka, gue gimana mau sukses? Gue Makan aja sekolah aja susah. susah Makan gitu. aja susah. Makan aja susah, apalagi sekolah. Nah mereka tuh sekolah aja gitu. Orang tuanya nggak perlu mikirin biaya anaknya di sekolah kayak gimana. Toh tempat tinggalnya, makannya, gurunya, fasilitas sekolahnya dibayarin Ada sama lagi negara. yang lebih berpengaruh, lebih besar gitu, langkah Prabowo dari semenjak dia nanti jadi presiden sampai detik ini, apa yang menurut langkah yang besar udah ditonjolin sama yang ini, kelihatan banget nih sampai sekarang nih gitu, Iya. yang kelihatan banget kayak langkah kayak ikut perdamaian yang Israel Palestina gitu ya, yang Iya. salah satu itu yang gue lihat sih itu salah satu. buat terakhir Iya. ini terakhir. Terakhir Hmm. yang hubungan tentang mancanegara aja ya. Oh iya, kita kan tahu juga ya 10 tahun kemarin kan negara kita kayak pasif gitu. Apalagi kepala negaranya kayak pasif, nggak pernah, jarang gitu Nggak bisa bahasa Inggris sih salah satu Iya. komunikasi untuk menghadiri atau- menghadiri Ada konferensi Tom tingkat Lembong. tinggi itu jarang banget gitu. Kalau Tom sekarang nih baru 1 tahun, kita tuh udah banyak dihormati ya Ya, sama gua tambahin negara sedikit, lain. kalau gua lihat sih Presiden Prabowo ini kalau untuk hubungan bilateral ya, hubungan mancanegara bagus banget sih. Wibawa yang dia punya tuh untuk pemimpin-pemimpin lain tuh beda lah dengan presiden-presiden sebelumnya ya. Iya, karena dia ningrat politik sih kalau Iya, menurut terus gua dari itu bahasa juga ningrat. dari berbahasa juga dia kayaknya nggak ada kesulitan ya untuk Nggak ada kesulitan, komunikasi Terus luas banget orang itu, Iya. memang friendly banget buat gue sih. Aneh juga ya, kok bisa gitu temenan dari kecil sampai gede, dua-duanya jadi kepala negara gitu, kayak Prabowo sama Raja Jordania gitu sekarang. Iya, iya. Mereka kan temenan dari muda gitu, kok bisa ya gitu temennya. Gue jadi kepala negara Indonesia, dia jadi kepala negara di negaranya gitu. Ya bahkan gue lihat ada sedikit berita PBB apa ya sambutan beberapa kepala negara, ternyata Presiden Prabowo tuh di urut nomor 3. Iya, ketiga Nomor 3 ya? setelah Nomor 3 ya? Amerika, Brazil, baru Itu kan Indonesia. salah satu perhatian negara yang kayaknya nggak Prestasi bisa lah. dipandang sebelah Iya, mata ya. kita di defile di Perancis kemarin jadi iring-iringan pembuka. Iya. Jadi pasukan pembuka defile. Iya. Hari apa itu namanya, hari rakyat Perancis waktu itu di Perancis gitu, jadi defile. Prabowo
duduk sebelah sama Presiden Prancis. Ya, menurut Di gua sih- Cina diundang, Iya. dipaksa, padahal lagi ada kerusuhan kan udah menolak sebenarnya Prabowo kan. Menurut gua sih Ada. catatan pentingnya yang gua lihat sampai sekarang sih itu aja sih Prabowo langkah dia untuk perdamaian atau apapun itu yang berhubungan dengan mancanegara udah bagus. keren. Poin yang gua tangkap tuh yang lebih besar tuh itu aja sih untuk internalnya, untuk negaranya mungkin ya masih banyak PR lah yang harus dia kerjain ya dari Iya banyak berbagai- banget sih, banyak banget. Gue juga Ini belum setahun ya? belum tahun. lah, Banyak masih- banget. masih beberapa- Kekurangannya juga banyak. Gue juga menyadari itu gitu. Banyak kekurangan dari pemerintah sekarang tuh, terutama komunikasi pemerintah dengan rakyat, dengan masyarakatnya tuh kurang bagus, kurang pandai mereka berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Nah itu PR terbesar yang harus diperbaiki karena kalau semua orang mengerti, insya Allah akan mudah untuk membangun negara gitu. Ya, PR-nya mudah-mudahan- bagaimana membuat semua orang mengerti gitu. Dan ya termasuk penciptaan lapangan pekerjaan ya kita harus mendukung itu juga. Oh satu lagi yang banyak dipelintir sama orang tuh gini, kita deal perdagangan dengan Amerika, kata Presiden Donald Trump itu kan we got 90% they pay they pay 19%, we pay nothing katanya gitu kan. Indonesia bayar 19%, kita bayar 0 kata Donald Trump. Enggak, sebenarnya itu kenyataannya adalah justru importir Amerika yang bayar 19% dari produk-produk yang diekspor dari Indonesia. Banyak yang dipelintir ya. Iya, itu sebenarnya orang kita justru rakyat kita justru yang nggak ada pertambahan nilai dari produk-produk Amerika yang tertentu gitu. 0%. Jadi harga dari Amerika $100 plus shipping $10 misal. Kita bayarnya $110 plus tambah misal ada keuntungan si importir ya. Kalau orang Amerika mau beli baju kita misal produk pabrik kita harganya $100 misal, si importirnya tuh bayarnya $119. Artinya nanti ke masyarakat lebih mahal lagi kan, pasti kan importir nyari untung gitu. Jadi sebenarnya kita yang nggak bayar apa-apa Amerika, karena terus pertanyaannya kalau misalkan Amerika yang bayar terus kenapa Prabowo minta dinegosiasi lagi gitu? Itu supaya minta turun lagi supaya produk kita nih di Amerika lebih murah, ngerti gak? Kalau harga murah bisa bersaing. Sama aja orang Indonesia dengan orang Amerika nyari yang lebih murah, sama aja. Oke, cukup ya. Gitu. Cukup, ada lagi udah cukup. Cukup, ada lagi? IKN. Nanti lagi IKN. Nanti. Ya, kita scene kedua. Kita break dulu, bisa dilanjut lah ke part 2 mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Ki. Ya, sama-sama. Sorry ya, gua memang vokal gitu. Ya, Terus apa-apa. gua jujur orangnya gitu. Iya. Kalau gua banyak setuju dengan program pemerintah, tapi memang ada beberapa kritikan Ya juga itulah untuk kenapa pemerintah. gua undang lu sini kan. Iya. Ya, Jar, thank you Jar. Oke, Ki, siap. bro. Siap. Thank you, bro. Siap. Oke, terima kasih teman-teman Bel. Mudah-mudahan jadi informasi, edukasi dan hiburan pembicaraan kita tadi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel PBL Podcast Bincang Lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.